you see what I see? Halo, mau bagi-bagi cerita nih ya. Cerita ini dialami langsung sama keluarga gue. Itu ada nyokap, ada bokap, adik, om, bahkan temennya adik gue. Di sini tuh sebenarnya gue sempet tinggal bareng sebelum nikah sama mereka gitu ya. Sempet tinggal bareng sama mereka. Tapi gue tuh paling gak peka sama hal-hal kayak gitu. Jadi gue pribadi gak pernah punya pengalaman yang aneh-aneh di rumah ini. Jadi sekitar awal tahun 2020, gue dan keluarga gue pindah lah ke sebuah rumah kontrakan. Dia 2 lantai, tapi modelnya tuh yang kayak kalian tahu gak sih kalau misalkan kontrakan yang satu pagar, terus di dalam pagar itu tuh ada beberapa rumah. Nah, kontrakan gue tuh modelnya kayak gitu. Dan itu tuh ada berapa rumah ya? Ada 6 kalau nggak salah. Kalau nggak salah ada 6 rumah. Rumah gue itu kedua dari pojok belakang. Jadi paling jauh ya posisinya dari dari pagar. Nah, dari awal pindah sebenarnya nggak ada hal-hal aneh ya, nggak ada yang aneh. Rumahnya juga nggak berasa serem. Pokoknya semuanya biasa aja lah, normal aja gitu. Tapi makin berjalannya waktu, itu tuh beberapa kali, bahkan termasuk sering, keluarga gue tuh digangguin sama penunggu situlah. Ya namanya rumah ya, namanya gedung, sebuah bangunan, pasti kan ada penunggunya ya. Jadi rumah sebelah gue itu, berarti itu rumah pojok kan, rumah sebelah kanan gue, itu rumah yang paling pojok. Itu tuh dari gue pindah sampai sekarang, itu tuh masih kosong. Berarti udah berapa tahun ya, sekitar 2 tahunan berarti kosong. Karena sebelum gue pindah aja tuh rumah itu emang udah kosong kayak gitu. Nah, apa namanya? Sekarang semua kontrakan itu yang isi tuh cuma ada 3. Jadi ada 3 rumah kosong, 3 rumah isi. Terus udah lah nih, balik ke cerita gue. Pertama kali yang paling gue inget nih ya, ini gue ambil yang cerita-cerita yang lumayan bikin kayak wow kayak gitu ya. Gue gak tahu sih menurut kalian ini bakal serem atau enggak. Tapi kalau menurut keluarga gue sendiri sih ya lumayan serem ya, karena mereka yang ngeliat kan. Jadi pertama kali itu ada kejadian dimana bokap sama nyokap gue lagi di kamar. Terus posisi kamarnya ini sebelahan sama tempat cuci baju, tempat jemur gitu. Di kamar ada jendela, sama nyokap gue tuh cuma dikasih hordeng tipis gitu doang kan. Dan tempat cuci ini sama nyokap tuh selalu dinyalain lampu. Jadinya kalau misalkan ada bayangan dari tempat cuci kelihatan di kamar gitu. Ini posisinya tuh gue lagi nonton TV, dan itu berarti ngebelakangin tempat cuci gitu. Jadi posisi ruang TV, ruang makan, belakangnya baru tuh tempat cuci. Dan itu deket ya, karena ya kontrakan kecil biasa gitu, nggak gede-gede banget lah. Cuman emang dia 2 tingkat aja. Nah, tiba-tiba gue denger nih dari kamar kalau nyokap gue tuh kayak ngomong sesuatu ke bokap gue, tapi ngomongnya agak kenceng gitu. Jadi gue kayak nyamperin kan, ada apa sih? Terus bokap gue nih kebetulan punya stroke, jadi dia ngomongnya agak kurang jelas. Dia bilang itu ada yang ke atas, ada yang ke atas. Gue bilang apa yang ke atas? Baju kali, bilang gitu. Terus bukan baju, tadi ada yang ke atas. Nah di situ nyokap gue tuh udah bilang udah biarin aja nggak usah diliatin kayak gitu. Cuman gue masih nggak mikir kalau itu hal-hal aneh ya, jadi gue mikirnya tuh paling kayak bokap gue salah lihat atau apa gitu. Nah ternyata malamnya itu kejadiannya tuh kalau nggak salah habis Isya gitulah, tapi belum malam-malam banget. Nah terus nyokap gue bilang ke gue itu emang ada yang naik ke atas, tapi bukan baju, kayak
bayangan lewat gitu ke atas, tapi nggak tahu apa, karena maksudnya kalau dari bentuknya tuh kayak bukan nyamuk, bukan ngengat, bukan apa gitu loh, tapi kayak kain gitu ke atas. Nah terus ya udah tuh, itu kejadian yang pertama. Nah kejadian berikutnya ada lagi nih. Jadi adik gue tuh sering pulang malam. Dia sering pulang malam, dan kalau misalnya malam tuh emang di situ udah sepi banget kan. Di depan rumah gue, di terasnya gitu, sama nyokap tuh dikasih kursi sama meja gitulah buat kalau tamu main apa gimana gitu kan. Nah adik gue tuh kalau misalnya lagi parkir mobil, adik gue kalau parkir mobil kan lebih sering mundur. Adik gue tuh kayak sering ngeliat dari pas lagi mundurin mobil, dari spion tuh dia ngeliat kayak ada kakek-kakek duduk di depan rumah gue. Nggak ganggu sih, cuman sering banget. Berapa kali juga adik gue pernah ngeliat kayak ada kayak ada makhluk tinggi gede. Gue nggak bisa bilang orang karena ya bukan orang gitu, maksudnya kayak orang mana yang tinggi gede gitu kan. Tinggi gedenya tuh kayak tinggi gede banget, yang gede banget sampai 2 lantai itu tuh ke adek gue kayak cuman ngelihat separuh badannya doang kayak gitu. Terus itu sering banget kalau misalnya lagi pulang malam. Pernah juga ada kejadian di rumah gue. Jadi ceritanya di rumah gue ini tinggal om gue sama temennya adik gue. Nah om gue ini dia grab kan, dia nge-grab, dia ojol. Terus suatu hari anaknya itu lagi nginep di rumah gue. Terus dia baru bangun, dia keluar kamar, ini kejadiannya di lantai 2. Dia keluar kamar, nah dia ngeliat bapaknya dia, om gue ini, lagi duduk di depan gudang, tempat biasa om gue duduk. Jadi tuh om gue kan ngerokok, dia tuh suka buka pintu gudang, terus pintu gudang itu tuh langsung ke balkon, itu juga dibuka, terus dia ngerokok di atas. Itu kebiasaannya om gue. Nah anaknya ini pas bangun tidur, dia ngelihat bapaknya di situ, ditanya, ayah ngapain gak nge-grab gitu kan, nggak narik katanya. Nggak, bapaknya cuma ngomong gitu doang, tapi di situ komplit, maksudnya ada rokoknya gitu. Terus oh ya udah, ke bawah dulu. Udah tuh anaknya ke bawah. Nah pas anaknya ke bawah keluar, dia ngeliat bapaknya lagi ngobrol sama adik gue. Bapaknya lagi ngobrol sama adik gue. Terus gitu dia nanya dong ke bapaknya, lah ya kapan turunnya, kok aku nggak lihat gitu. Hah, kapan turun apa, orang ayah belum naik kok, ayah baru pulang, baru datang. Nah di situ anaknya om gue tuh udah kayak, terus tadi siapa yang gue ajak ngomong, udah kayak gitu. Cuman anaknya tuh kayak cuek gitu, jadi kayak ya udahlah gitu. Terus jadi anaknya om gue ini ada 3. Waktu itu sempet, kalau nggak salah ya, 3-3 itu sempet nginep di rumah gue gitu. Terus mereka nih, bukan mereka doang sih, kayak orang rumah gue itu sering banget kalau misalkan apa namanya, di lantai 2 lagi nggak ada orang kan, lampunya dimatiin, paling kayak yang dinyalain tuh paling cuma 1-2 lampu gitu doang, pokoknya nggak semua lampu dinyalain lah. Itu tuh orang-orang di bawah sering ngeliat kayak orang mondar mandir di atas dengan perawakan tuh mirip om gue. Sampai kita tuh kayak punya nama panggilan buat dia. Kayak sering banget berapa kali ngeliat dia masuk kamar mandi, kayak kelihatan buka pintu kamar mandi terus tutup pintu kamar mandi kayak gitu, kelihatan jelas. Tapi ternyata bukan om gue, karena om gue ternyata lagi narik lah, atau lagi keluar, pokoknya pas om gue lagi nggak di rumah lah. Tuh. Terus pernah juga nih nyokap gue, dia lagi mau matiin, jadi rumah gue tuh posisinya gini, masuk pintu rumah, nah itu tuh kayak ruang tamu, tapi sama keluarga gue tuh itu dijadiin kayak buat rak sepatu, ada akuarium, ada piano. Terus kita tutup pakai hordeng, itu buat masuk ke ruang TV yang tadi gue ceritain. Nah posisinya nyokap gue itu lagi mau matiin
lagi mau matiin lampu ruang tamu itu yang ada akuariumnya itu kan. Terus waktu itu di ruang tamu itu kan ada jendela. Waktu itu tuh kita di ruang tamu itu emang nggak pakai hordeng, tapi kita tutupin pakai stiker gitu jendelanya. Tapi nggak full sampai bawah, jadi kayak cuman separuh, cuman tengah-tengahnya doang lah. Maksudnya biar yang penting nggak kelihatan banget dari luar kayak gitu kan. Berarti masih ada space jendela yang kelihatan di bagian bawah tuh. Pas nyokap gue matiin lampu, dia nengok ke arah jendela itu. Nyokap gue bilang, dia teriak lah, dia kaget. Terus gue tanya kenapa. Besokannya nyokap gue baru cerita, katanya semalam itu pas dia matiin lampu, pas terus dia nengok ke jendela, dia ngelihat ada muka orang cowok lagi ngintip. Tapi kata nyokap tuh mukanya hancur banget deh, kayak hancur banget. Tapi maksudnya masih kelihatan ya, posisi mata, posisi hidung, posisi mulut tuh masih kelihatan, tapi udah jelek banget kalau kata nyokap. Terus dia nyengir ke nyokap gue, ya maksud gue siapa yang gak teriak sih kayak gitu. Cuman gue kayak yang bener, iya serius sih. Maksudnya karena gue nggak ngerasain gitu-gitu, jadinya ya udah gue ngerasa biasa aja. Terus itu sih yang paling bikin nyokap gue trauma, sampai akhirnya sekarang bagian bawah jendela itu tuh langsung dipilok sama nyokap gue, bodo amat. Nyokap gue kayak ya bodo amat, yang penting gue nggak ngeliat lagi. Terus pernah juga nyokap gue lagi gantung pelan di luar. Jadi pelan, sapu itu semua tuh kita gantung di luar. Pas dia lagi gantung, tiba-tiba ada yang ngetok kaca jendela rumah sebelah yang kosong itu. Ada yang ngetok. Nyokap gue refleks nengok, gak taunya ada yang ngintip lagi. Tapi laki-laki juga, mukanya juga jelek, tapi beda sama yang nongol pertama itu, yang ngeliatin nyokap gue sambil nyengir. Ini dia nggak nyengir, ini kayak cuman ngeliatin nyokap gue doang, tapi mukanya juga kayak jelek gitu. Serem banget. Terus apa namanya, di lain waktu nyokap gue juga pernah lagi di depan rumah juga, tiba-tiba di kayak kayak gitu, kayak tahu nggak sih manggil tapi gitu-gitu. Terus nyokap gue kayak nyari kan di mana siapa. Terus nyokap gue baru sadar kayak itu mah dari rumah pojok. Dia langsung kayak pergi masuk ke dalam rumah lagi, dia nggak mau lagi keluar. Pokoknya yang paling sering digangguin tuh nyokap gue, karena emang dia paling peka, paling sensitif. Dia juga bisa ngelihat, jadinya kayak nggak tahu ya, mungkin makhluk itu tahu mana yang bisa lihat mereka, mana yang enggak kayak gitu. Terus pernah juga nih tetangga sebelah kiri gue, itu dia pulang malam, pulang kerja dia malam. Terus pas lagi masukin motor, terus dia mau kan, jadi dia parkir motornya tuh kayak agak masuk ke dalam. Terus dia nutup pintu rumah. Pas nutup pintu rumah itu, dia ngeliat ke arah rumah yang kosong. Dia lihat ke arah rumah yang kosong. Di situ dia ngeliat sosok yang dilihat sama adik gue waktu itu, yang tinggi gede hitam gitu. Dan dia langsung kayak buru-buru masuk ke rumah. Tapi mereka sering juga sebenarnya sih digangguin, kayak sederetan rumah tuh sering deh digangguin sebenarnya. Bahkan jadi ada waktu itu sempat ada nenek-nenek ngontrak di situ sendiri. Tapi sekarang dia udah pindah. Waktu itu dia ngontrak di situ sendiri, jadi dia cuma pakai lantai 1 doang. Otomatis lantai 2 dia nggak dipakai, kosong kan. Tapi dia sering banget dengar ada yang manggil namanya dia dari lantai atas. Jadi misalkan namanya Mawar gitu ya, dia tuh sering denger kalau lagi sendirian di bawah. Dan emang dia lebih sering sendiri lah, karena nggak ada yang nemenin, bener-bener sendiri kayak gitu. Itu tuh dia sering dengar kalau misalnya malam tuh suka ada yang manggil Mawar, Mawar kayak gitu. Itu terus emang paling sering sih yang nampakin tuh si yang makhluk tinggi gede itu sih. Dia kayak emang penunggu di situ deh. Itu sering banget ngegedor tembok lah, terus ngetok-ngetok kaca,
manggil-manggil kayak sut-sut kayak tadi, kayak gitu tuh sering banget sih. Tapi ya itu balik lagi, yang kena tuh selalu nyokap sama adik gue, karena mereka yang paling sensitif. Kayak temennya adik gue juga pernah, dia lagi tidur, kan tidurnya satu kamar sama adik gue. Dia ngerasa kayak kakinya tuh ada yang megang, padahal di situ nggak ada orang. Terus kayak tadinya dia pikir dia cuma mimpi, terus dia diemin. Ternyata malah kayak makin ngegerayang gitu, tahu nggak sih ngegerayang kayak tadinya cuma di pergelangan terus naik ke betis kayak gitu sampai dia bangun nggak ada apa-apa kayak gitu. Paling itu aja kali ya. Nanti kalau misalkan ada cerita lagi gue kirimin lagi kali. Semoga serem ya, tapi sebenarnya mungkin nggak serem-serem banget kali ya. Tapi buat nyokap gue dan adik gue yang sering ngeliat langsung sih serem sih jujur, karena menurut mereka tuh emang jelek-jelek banget penunggu situ. Oke, makasih. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.